Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada jiwa kita. Dalam tradisi Islam, terdapat pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara dosa dan kesehatan yang seringkali kita abaikan dalam kesibukan sehari-hari. Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang dapat memengaruhi keseimbangan spiritual dan fisik kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk merenungkan setiap langkah yang kita ambil, agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang merugikan diri sendiri. Inilah 10 dosa yang membuat sakit masuk angin, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, penting untuk memahami bahwa kesehatan jasmani dan rohani adalah dua aspek yang saling berkaitan dan tak terpisahkan. Dalam konteks ini, mengabaikan salah satu dari keduanya dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk gangguan kesehatan seperti masuk angin. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini mengingatkan kita akan tanggung jawab untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya badanmu memiliki hak atasmu." Hadits riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan adalah kewajiban yang harus kita penuhi sebagai umat Islam. Mengabaikan kesehatan fisik dapat menyebabkan penurunan sistem imun yang membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, kesehatan mental yang buruk dapat memicu berbagai gangguan fisik, seperti sakit kepala, kelelahan, dan bahkan masalah pencernaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan gaya hidup sehat yang mencakup pola makan yang baik, olahraga, dan cukup tidur. Dalam tradisi Islam, ibadah juga berperan penting dalam menjaga kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Salat, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga membantu relaksasi dan menjaga kesehatan mental. Kesehatan jiwa yang baik akan meningkatkan kualitas ibadah, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah dengan lebih baik. Banyak orang mengalami sakit fisik akibat tekanan mental yang tidak tertangani, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dengan menjaga keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani, kita akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Kesehatan yang baik mendukung aktivitas sehari-hari dan meningkatkan produktivitas kita sebagai hamba Allah. Jika kita mengabaikan salah satu aspek ini, kita tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga keluarga dan masyarakat. Maka, sebagai langkah awal, mari kita prioritaskan kesehatan jasmani dan rohani dengan memahami hak keduanya. Dalam praktiknya, kita dapat memulainya dengan rutin berolahraga dan memperbanyak ibadah. Selain itu, belajar untuk mengelola stres dan mengembangkan kebiasaan positif akan sangat membantu. Kesadaran akan pentingnya kesehatan ini adalah langkah pertama dalam menghindari penyakit seperti masuk angin yang sering dianggap sepele. Kedua, sifat iri dan dengki merupakan dua penyakit hati yang sering menggerogoti jiwa manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki." Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Ayat ini menegaskan bahwa iri hati dapat menimbulkan keburukan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Waspadalah kalian terhadap hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadits riwayat Abu Dawud. Sifat iri dan dengki seringkali muncul dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri dan apa yang dimiliki orang lain.
Ketika kita membiarkan perasaan ini tumbuh, mereka dapat menjadi sumber stres yang serius bagi tubuh. Stres akibat iri hati dapat mempengaruhi kesehatan fisik, menyebabkan sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan gangguan pencernaan. Imam Al-Ghazali menyatakan, dengki adalah penyakit hati yang mampu menghancurkan jasad. Ini menunjukkan bahwa dampak dari sifat iri tidak hanya terasa di hati, tetapi juga di tubuh fisik. Menghilangkan sifat iri dapat dimulai dengan bersyukur atas nikmat yang kita miliki, seperti yang diingatkan dalam ajaran Islam. Dengan memperbanyak rasa syukur, kita dapat mengalihkan fokus dari apa yang kita tidak miliki ke apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Perasaan syukur ini dapat mengurangi beban mental yang kita rasakan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan rezeki yang berbeda. Ketidakpuasan terhadap rezeki orang lain hanya akan membawa kerugian bagi diri sendiri. Dalam komunitas yang penuh dengan perasaan iri, akan sulit untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hal ini dapat menyebabkan konflik yang tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga kesehatan fisik dan mental kita. Maka, sebagai langkah untuk mengatasi sifat iri, kita perlu mendorong diri kita untuk mendukung dan mendoakan orang lain. Kebahagiaan orang lain seharusnya menjadi kebahagiaan kita juga, dan ini adalah prinsip dasar dalam ajaran Islam. Dengan membangun sikap positif, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga lingkungan sekitar kita. Menghilangkan iri dan dengki adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita. Ketiga, lupa bersyukur merupakan salah satu dosa yang sering dianggap remeh, tetapi dampaknya sangat besar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya rasa syukur sebagai bentuk pengakuan atas nikmat yang diberikan. Hadis Nabi Muhammad juga mengingatkan kita bahwa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Hadits riwayat Tirmidzi. Sikap syukur yang tidak dipraktikkan dapat menyebabkan kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Ketidakpuasan ini, pada gilirannya, dapat mengakibatkan stres dan perasaan tidak bahagia, yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Sufi Jalaluddin Rumi menekankan, ketika engkau lupa bersyukur, engkau membuka pintu kepada kesedihan. Rasa syukur yang terabaikan seringkali membuat kita terjebak dalam pikiran negatif yang merusak kesehatan. Riset modern juga menunjukkan bahwa praktik bersyukur dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik seseorang. Menghargai hal-hal kecil dalam hidup, seperti kesehatan, keluarga, dan kebahagiaan, dapat meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan. Sebaliknya, ketika kita fokus pada kekurangan, kita akan terus-menerus merasa tidak bahagia dan tidak puas. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kecemasan dan depresi yang sangat berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebiasaan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memulainya dengan mencatat nikmat-nikmat yang kita terima setiap hari. Dengan cara ini, kita akan lebih menghargai apa yang telah Allah berikan dan mengurangi rasa keluh kesah. Rasa syukur juga membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup yang akan memperbaiki kesehatan mental kita. Dengan meningkatkan kesadaran akan nikmat, kita juga akan lebih mudah untuk bersikap positif terhadap orang lain. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam jangka panjang, bersyukur bukan hanya menjadi tindakan moral, tetapi juga alat untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga. Dengan begitu, kita dapat terhindar dari penyakit yang muncul akibat sikap tidak bersyukur dan ketidakpuasan. Keempat, sifat marah yang tidak terkendali dapat menyebabkan dampak serius bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menahan amarah sebagai salah satu sifat mulia yang harus dimiliki. Hadis Rasulullah juga menjelaskan, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, melainkan orang yang mampu menahan marah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa menahan marah bukan hanya tindakan fisik,
tetapi juga merupakan kekuatan jiwa. Amarah yang tidak terkelola dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi dan gangguan pencernaan. Imam Al-Ghazali menyatakan, amarah adalah api yang membakar tubuh dan jiwa. Ketika kita marah, tubuh melepaskan hormon stres yang dapat merusak organ tubuh jika tidak diatasi. Marah juga bisa mengganggu hubungan interpersonal, menyebabkan isolasi sosial yang memperburuk kesehatan mental. Mengelola emosi adalah keterampilan penting yang harus kita pelajari untuk menjaga kesehatan. Dalam praktiknya, kita dapat belajar teknik relaksasi, seperti meditasi dan pernapasan dalam, untuk mengurangi stres. Selain itu, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah juga dapat membantu menenangkan jiwa. Memahami penyebab kemarahan juga penting, sehingga kita dapat mengatasi masalah tersebut sebelum menjadi marah. Seringkali, kemarahan muncul dari ketidakpuasan atau perasaan tidak adil, dan menyadari hal ini dapat membantu kita bersikap lebih sabar. Marah tidak pernah menyelesaikan masalah, melainkan justru menambah beban di hati dan pikiran. Memaafkan orang lain adalah langkah penting untuk menyingkirkan beban emosional dan menjaga kesehatan mental. Dalam komunitas yang saling memaafkan, akan tercipta suasana yang lebih positif dan mendukung kesehatan seluruh anggotanya. Oleh karena itu, kita perlu melatih diri untuk lebih sabar dan mengelola emosi dengan baik. Membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dapat mengurangi risiko terjadinya konflik dan kemarahan. Dengan demikian, menahan amarah bukan hanya tentang meredakan emosi, tetapi juga tentang menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Kelima, berlebihan dalam makan dan minum merupakan kebiasaan yang dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Quran Surat Al-Araf ayat 31. Ayat ini memberikan panduan jelas bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan moderasi. Hadis Rasulullah mengingatkan kita, tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa makan yang berlebihan dapat merusak kesehatan dan kebaikan jiwa. Kelebihan berat badan dan obesitas seringkali disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat dan berlebihan. Penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung dapat berakar dari kebiasaan makan yang buruk. Imam Nawawi menjelaskan, kebiasaan berlebihan dalam makan membawa pada penyakit tubuh dan jiwa. Dengan berlebihan dalam makan, kita bukan hanya membebani tubuh, tetapi juga mengabaikan hak-hak tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang seimbang. Sifat serakah dalam hal makanan seringkali mencerminkan ketidakpuasan yang lebih dalam di hati. Oleh karena itu, penting untuk menyadari saat-saat kita mulai merasa kenyang dan menghentikan makan. Menggunakan piring kecil dan memperhatikan porsi juga dapat membantu mengurangi kebiasaan makan berlebihan. Selain itu, menjalani pola makan sehat yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian akan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks spiritual, berpuasa juga dapat membantu kita menyadari dan mengontrol nafsu makan. Dengan berpuasa, kita belajar untuk menghargai makanan dan bersyukur atas nikmat yang diberikan. Penting untuk membangun hubungan yang sehat dengan makanan, di mana kita melihatnya sebagai kebutuhan, bukan sekadar kenikmatan. Makanan yang kita konsumsi juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Pola makan sehat dapat meningkatkan suasana hati. Menghindari makanan cepat saji dan memperbanyak makanan alami dapat memberikan energi lebih bagi tubuh. Dalam jangka panjang, pola makan yang seimbang dan tidak berlebihan akan membantu kita terhindar dari berbagai penyakit. Dengan mengendalikan nafsu makan, kita dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani secara bersamaan. Keenam, melalaikan sholat adalah dosa yang sering diabaikan, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam menjaga moral dan kesehatan spiritual kita. Rasulullah bersabda, perbedaan antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat maka ia kafir. Hadits riwayat Muslim. Hal ini menegaskan bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan iman kita.
Solat memiliki banyak manfaat, tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bentuk relaksasi dan meditasi. Melakukan solat secara rutin dapat mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan menenangkan pikiran. Dalam konteks kesehatan, solat juga melibatkan gerakan fisik yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Dengan berdiri, ruku, dan sujud, kita melakukan aktivitas fisik yang dapat membantu sirkulasi darah dan kesehatan sendi. Dalam tradisi Islam, solat 5 waktu merupakan cara untuk mengingat Allah dan menghindari dari perbuatan dosa. Keterikatan emosional yang dibangun saat solat dapat membantu menstabilkan keadaan mental kita. Banyak orang merasa tenang dan damai setelah menjalankan solat, yang menunjukkan bahwa ibadah ini juga berfungsi sebagai terapi jiwa. Menjalankan solat dengan khusyuk dapat menambah kekuatan spiritual dan meningkatkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang diberikan. Selain itu, solat juga dapat menjadi pengingat untuk merenungkan kehidupan dan tujuan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam kesibukan yang membuat kita lupa untuk beribadah. Oleh karena itu, penting untuk menyisihkan waktu khusus untuk solat dan menjadikannya prioritas utama. Dengan melalaikan solat, kita tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mengabaikan hak Allah atas kita. Maka, marilah kita perbaiki kualitas solat kita dan berusaha untuk tidak melalaikannya. Ketika kita menjadikan solat sebagai bagian integral dari hidup kita, kesehatan mental dan spiritual kita akan semakin meningkat. Dengan demikian, solat bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ketujuh, mengabaikan sedekah adalah salah satu dosa yang dapat mendatangkan penyakit, baik jasmani maupun rohani. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini menekankan bahwa sedekah berfungsi untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Dalam hadis, Nabi Muhammad bersabda, obatilah orang sakit dengan sedekah. Hadits riwayat Tabrani. Ini menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya untuk membantu orang lain, tetapi juga dapat menjadi obat bagi diri kita sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menyatakan, sedekah adalah penawar bagi segala penyakit, baik penyakit hati maupun tubuh. Ketika kita bersedekah, kita tidak hanya membagikan harta, tetapi juga membagikan kebahagiaan dan harapan kepada orang lain. Rasa bahagia yang muncul dari memberi dapat meningkatkan kesehatan mental kita secara signifikan. Selain itu, sedekah dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dalam masyarakat dan mengurangi konflik. Saat kita memberi, kita juga berlatih untuk mengurangi ego dan keserakahan yang dapat merusak jiwa. Sedekah juga berfungsi untuk mengurangi ketakutan akan kemiskinan yang dapat menimbulkan stres dan kekhawatiran. Dalam konteks kesehatan, banyak penelitian menunjukkan bahwa memberi kepada orang lain dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebaliknya, menumpuk harta tanpa berbagi hanya akan menambah beban di hati kita. Kita perlu menyadari bahwa rezeki yang kita terima adalah titipan dari Allah yang harus kita kelola dengan bijak. Dalam ajaran Islam, sedekah merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada Allah yang dapat mendatangkan berkah. Ketika kita bersedekah, kita membuka pintu rezeki dan berkat dari Allah yang lebih besar. Oleh karena itu, mari kita biasakan diri untuk bersedekah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Sedekah yang tulus akan membentuk karakter dan meningkatkan ketenangan dalam jiwa. Dengan demikian, bersedekah adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan spiritual dan fisik kita. Kedelapan, sikap sombong dan takabur adalah dua sifat buruk yang harus dihindari karena dapat mendatangkan berbagai masalah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra, ayat 37. Ayat ini menegaskan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehampaan dan penyesalan. Hadis Rasulullah juga mengingatkan kita, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadits riwayat Muslim.
Ini menunjukkan bahwa kesombongan dapat menghalangi kita dari rahmat Allah yang merupakan sumber kebahagiaan sejati. Imam Al-Ghazali menyatakan, kesombongan adalah tirai yang menutup hati dari kebenaran dan kesehatan. Ketika kita bersikap sombong, kita cenderung mengabaikan hal-hal yang penting, termasuk kesehatan jiwa kita. Sifat sombong juga seringkali menyebabkan hubungan kita dengan orang lain memburuk yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Ketidakmampuan untuk menerima kritik atau masukan dari orang lain menunjukkan bahwa kita terjebak dalam diri kita sendiri. Hal ini dapat mengarah pada isolasi sosial dan perasaan kesepian yang berbahaya bagi kesehatan mental. Mengakui kelemahan dan kekurangan diri adalah langkah awal untuk memperbaiki diri dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Selain itu, dengan merendahkan hati, kita akan lebih terbuka terhadap pembelajaran dan pertumbuhan spiritual. Sifat rendah hati mengajarkan kita untuk menghargai orang lain dan memperlakukan mereka dengan baik, yang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam konteks kesehatan, merendahkan hati dapat mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan jiwa. Dengan menghilangkan sikap sombong, kita juga akan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan saling mendukung. Penting untuk memahami bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan bukan hasil usaha kita semata. Dengan cara ini, kita dapat menghindari rasa superioritas yang dapat merusak hubungan dan kesehatan mental kita. Mari kita berlatih untuk bersyukur atas setiap nikmat dan menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Dengan merendahkan hati, kita akan lebih mudah terhubung dengan orang lain dan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Kesadaran akan pentingnya sikap rendah hati adalah langkah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa kita. Kesembilan, bergunjing dan menyebarkan fitnah adalah dua tindakan yang sangat merugikan, baik bagi pelaku maupun orang yang dibicarakan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah menggunjing sebagian kalian terhadap sebagian yang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa ghibah adalah perilaku tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Hadis Nabi Muhammad menjelaskan, barang siapa yang menjaga lidahnya, niscaya Allah akan menutupi aibnya. Hadits riwayat Tirmidzi. Dengan menjaga ucapan kita akan terhindar dari banyak masalah, termasuk gangguan kesehatan mental. Sufi Hasan Al-Basri menyatakan, lidah yang penuh fitnah adalah racun yang membunuh jiwa dan tubuh. Ketika kita terlibat dalam ghibah, kita tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga mencemari hati kita sendiri. Rasa bersalah dan stres yang muncul dari perilaku ini dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Selain itu, ghibah dapat merusak hubungan antar individu dan menciptakan konflik di masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ucapan dan perilaku kita agar tidak terjebak dalam pergunjingan. Sebaliknya, membangun komunikasi yang positif dan mendukung akan memperkuat ikatan antar individu. Dalam hal kesehatan, menghindari ghibah dapat menciptakan suasana yang lebih baik dan lebih damai di lingkungan kita. Ketika kita berbicara baik tentang orang lain, kita membangun budaya saling menghargai dan mencintai. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mental, tetapi juga menciptakan atmosfer yang positif bagi semua orang. Mengendalikan ucapan dan perilaku adalah langkah penting dalam mencapai kesehatan mental yang baik. Dalam praktiknya, kita dapat berusaha untuk tidak berpartisipasi dalam pembicaraan yang merugikan orang lain. Selain itu, kita juga harus berani menegur jika mendengar orang lain membicarakan keburukan orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menjaga diri sendiri dan orang lain dari dampak negatif ghibah dan fitnah. Mari kita berkomitmen untuk menjadi orang yang membangun, bukan orang yang merusak. Dengan menjaga ucapan kita dapat menciptakan kesehatan jiwa yang lebih baik bagi diri kita dan masyarakat. Kesepuluh, menyia-nyiakan waktu dan malas beribadah adalah dosa yang sangat merugikan bagi kesehatan jiwa dan raga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian." Quran Surat Al-Asr ayat 1-2. Ayat ini menunjukkan betapa berharganya waktu dan perlunya kita menggunakannya dengan bijaksana. Hadis Nabi Muhammad mengingatkan kita, dua nikmat yang sering dilupakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadits riwayat Bukhari.
Ketidakmampuan kita untuk memanfaatkan waktu dapat mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Mengabaikan ibadah juga dapat menyebabkan kita terputus dari sumber kekuatan spiritual yang sangat dibutuhkan. Ketika kita malas beribadah, kita kehilangan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman. Dalam praktik sehari-hari, kita harus mencari cara untuk memasukkan ibadah ke dalam rutinitas kita. Dengan menjalankan sholat tepat waktu dan berdoa secara teratur, kita dapat membangun disiplin diri. Menghabiskan waktu dengan cara yang positif, seperti membaca Al-Quran atau mengikuti kajian, juga sangat bermanfaat. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan dan spiritualitas kita, serta membantu kita untuk lebih memahami tujuan hidup. Selain itu, waktu yang kita habiskan untuk beribadah dan berkegiatan positif akan memperkaya jiwa kita. Rasa penyesalan akibat menyia-nyiakan waktu seringkali muncul ketika kita menghadapi masalah kesehatan atau kesulitan lainnya. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan tidak membuang kesempatan untuk beribadah. Menyadari bahwa setiap detik adalah anugerah akan membuat kita lebih menghargai hidup. Dengan menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, kita akan mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga kesehatan mental. Membangun kebiasaan positif sejak dini akan membentuk karakter yang kuat dan disiplin. Ketika kita merasa bermanfaat dan produktif, kesehatan jiwa kita juga akan terjaga. Mari kita berusaha untuk menjadikan ibadah sebagai prioritas dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kerugian akibat menyia-nyiakan waktu dan malas beribadah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.